Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di awal pekan ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat dengan leluasa mengajar, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan, dan kita dimampukan untuk melakukan semua dengan baik seperti yang dikehendakinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sepanjang hari ini, bahkan hari esok dan seterusnya, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan kami menjadi pelaku firman yang baik juga di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 22 Mei 2023 tertulis dalam kitab Ayub 42 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Nuaing pe asa huboto, tunggurudok mudo luhutna, jaladang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kesaksian iman Ayub ketika dia telah melewati banyak penderitaan. Ketika dia melewati rasa sedih, sakit, kecewa, bahkan marah. Dalam keberimanan kita, Ayub sering sekali dijadikan contoh sebagai seorang yang taat dan setia kepada Allah. Saking taat dan setianya kepada Allah sampai-sampai iblis cemburu kepadanya. Sehingga iblis mencobai dia. Dan yang herannya, Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Apa karena Allah benci? Apa karena Allah marah kepada Ayub? Tentu tidak. Karena Allah tahu dan Allah percaya Ayub adalah orang yang setia. Yang menjadi pembelajaran iman bagi kita adalah bagaimana Ayub melihat segala yang terjadi di dalam dirinya membuat dia semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Allah. Sehingga ia bersaksi setelah dia melewati semua penderitaan. Dia bersaksi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini jugalah yang harus kita saksikan di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan percaya akan segala rancangannya di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita diizinkan bergumul, kita diizinkan menderita mungkin, mengalami kegagalan, kekecewaan. Yakin dan percayalah, jika Tuhan izinkan itu, Dia punya rencana dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja, di mana pekerjaannya adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Janganlah pernah merasa sendirian. Janganlah pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena jika kita diizinkan merasakan penderitaan, mengalami kesusahan hidup, ingatlah Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Dia berkata, maka jadilah demikian. Ketika Ia bertindak, maka tidak ada seorang pun yang dapat menantangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meyakinkan diri kita bahwasanya hidup kita ada di dalam genggaman kasih-Nya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rancangan Tuhan. Dan percayalah, rancangan baik selalu disiapkan bagi kita. Karena banyak hal baik yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan menyayangi kita. Bila kita mengalami kegagalan, bila kita mengalami kesedihan, memang itu bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Itu sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi dari rasa sakit itulah kita mengenal Tuhan. Dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita melihat dan betapa besarnya kuasa-Nya, kuasa yang terjadi atas kehidupan kita. Adakah di antara kita yang menderita melebihi penderitaan Ayub? Atau bahkan sama seperti Ayub? Tentu tidak ada, bukan? Penderitaan kita memang susah. Penderitaan kita memang berat. Tetapi kita harus percaya, kita jauh lebih baik, kita jauh lebih beruntung dari Ayub. Kita mungkin pernah kehilangan harta benda, tetapi mungkin kita tidak seperti dia kehilangan semua anak-anak kita. Atau ada di antara kita yang pernah kehilangan anak, tetapi pasangan hidup kita tidak meninggalkan kita. Mungkin salah satu penderitaan Ayub itu pernah kita alami. Tetapi saya percaya, tidak ada di antara kita yang mengalami penderitaan Ayub itu sekaligus. Karena apa? Karena Tuhan tahu kekuatan kita tidak seperti kekuatan yang dimiliki oleh Ayub. Oleh karena itu saudara, jika kita mengalami hal-hal yang menjadikan hal-hal yang pahit dalam hidup ini, jangan menyerah ya, tetaplah semangat. Dan percayalah, Tuhan terus menjaga. Percayalah di dalam berbagai-bagai pergumulan, di dalam berbagai-bagai penderitaan, Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang berharga di mata Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap percaya akan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap percaya kepada-Mu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tahu ada rancangan Allah di dalamnya. Karena itu mampukan kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu dan kuatkan kami untuk tetap bertahan di dalam kehidupan sekalipun penuh dengan tantangan dan pergumulan. Karena kami tahu di dalam tantangan dan pergumulan itulah kami melihat kebesaran-Mu. Dan di dalam penderitaan itulah kami semakin mengenal dan akan mencintai-Mu. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan kiranya Engkau memberkati sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu hari ini dan sampai selamanya. Tuhanlah kiranya yang menolong dan memberkati kami senantiasa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.